Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jesse Griffith Dausi, nomor NIM 7211 41974. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 10, implikasi etis dari teknologi informasi. Cakupan perspektif dan deskriptif. Cakupan perspektif. Cakupan perspektif digunakan untuk menentukan bagaimana sistem informasi manajemen sebaiknya dikembangkan dan digunakan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan cakupan deskriptif menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan di mana terdapat contoh-contoh dalam dunia nyata yang selalu diberikan. Moral, etika, dan hukum. Moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan standar atau teladan yang mengarahkan dan yang merasuk ke dalam seseorang atau masyarakat. Hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Undang-Undang Komputer Amerika Serikat. Hak dan batasan akses data. Yang pertama, Undang-Undang Kebebasan Informasi tahun 1966 tentang pemberian hak akses kepada warga Amerika Serikat terhadap hak akses data. Undang-Undang Pelaporan Kredit yang Wajar tahun 1970 berkaitan dengan penanganan data kredit, lalu UU Hak Privasi Federal tahun 1978 berkaitan dengan membatasi pemerintah terkait penyelidikan catatan bank, lalu UU Privasi dan Pencocokan Komputer tahun 1988 yang berkaitan dengan membatasi hak pemerintah untuk mencocokkan file komputer. Lalu ada privasi. Setelah UU Kebebasan Informasi ditetapkan, tidak lama kemudian pemerintah federal mencanangkan UU Privasi Komunikasi Elektronik pada tahun 1968. Lalu kejahatan komputer. Pada 1984, Kongres Amerika Serikat memperkuat UU mengenai penggunaan komputer dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang secara khusus ditetapkan pada kejahatan komputer. Lalu UU Paten Peranti Lunak di Uni Eropa. Pada awal tahun 2002, sebagai jawaban atas State Street Decision atau sebuah kasus yang memutuskan bahwa proses bisnis harus dipatenkan, akhirnya hal ini mendorong banjirnya pendaftaran paten di peranti lunak di Amerika Serikat dan memengaruhi perusahaan di Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan dengan standar di Amerika Serikat ditetapkan. Lalu Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Baik perintah di warga negara RRC semakin sadar akan kebutuhan untuk menentukan privasi pribadi. Para aktivis pribadi di Cina menuntut diadakannya peraturan yang akan melindungi data pribadi seperti tingkat pendapatan, pekerjaan, status pernikahan, sifat fisik, dan bahkan alamat nomor telepon. Dalam menyusun argumen ini, para aktivis mengidentifikasi Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai model untuk undang-undang yang dibutuhkan. Meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesialis informasi dan bangunan serta hukum yang berlaku. Hukum adalah hal yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepat dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang sangat perlu diperhatikan. Kebutuhan akan budaya etika. Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemiliknya. Sebagai contoh, pengaruh James C. Penney dan J.C. Penney John Peterson dan Thomas J. Watson menentukan kepribadian dari perusahaan tersebut, di mana perusahaan seperti FedEx dan Microsoft memiliki pengaruh yang penting bagi organisasinya. Bagaimana budaya etika diterapkan? Tugas dari manajemen tingkat atas adalah untuk meyakinkan bahwa konsep etikanya merasuk ke seluruh organisasi. Nah, terdapat 3 poin, yaitu kredo perusahaan. Ini pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Tujuannya adalah untuk memberitahu individu dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan akan nilai etis yang dianut perusahaan tersebut. Program etika. Program etika adalah upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Lalu kredo perusahaan yang disesuaikan. Banyak perusahaan merencanakan sendiri kode etik perusahaan mereka. Terkadang kode etik ini merupakan adaptasi dari kode untuk industri atau profesi tertentu. Alasan pentingnya etika komputer, kelenturan secara logis. Ini diartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Faktor transformasi ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Salah satu contohnya adalah penggunaan email. Faktor ketidaktambakan. Alasan ini terkait dengan minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam di mana seluruh operasi internal komputer tersebut tersembunyi dari penglihatan. Dampaknya antara lain, yang pertama nilai pemrograman yang tidak tampak, yang kedua perhitungan rumit yang tidak tampak, yang ketiga penyalahgunaan yang tidak tampak.
hak sosial dan komputer. Mason menciptakan sebuah akronim untuk merepresentasikan 4 hak dasar yang berhubungan dengan hak privasi, hak untuk mendapatkan keakuratan, hak kepemilikan, dan hak untuk mendapatkan akses. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, kelompok dapat memegang peranan yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal perusahaan dan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal dari luar organisasi, sedangkan auditor internal berfungsi melaksanakan analisis, tapi dengan tanggung jawab yang lebih luas. Jenis aktivitas audit terdapat 4 jenis. Pertama, audit finansial, memverifikasi catatan perusahaan dan merupakan jenis aktivitas yang dilaksanakan auditor eksternal. Lalu audit operasional berfungsi untuk memvalidasi efektivitas prosedur, di mana terdapat 3 fitur sistem dasar, yaitu kecukupan pengendalian, efisiensi, dan kepatuhan dengan kebijakan perusahaan. Lalu ada audit berkelanjutan sama dengan audit operasional, tetapi audit berkelanjutan berlangsung secara terus-menerus. Lalu desain sistem pengendalian internal. Auditor internal selayaknya berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan sistem karena 2 alasan. Pertama, biaya untuk memperbaiki kelemahan, dan kedua, melibatkan para auditor internal dalam perencanaan sistem. Kode etik. Kode etik ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu keharusan moral umum. Keharusan ini berkenaan dengan perilaku moral seperti memberikan kontribusi kepada masyarakat. Lalu tanggung jawab profesional yang lebih spesifik berkenaan dengan dimensi kinerja secara profesional. Keharusan kepemimpinan organisasi. Tanggung jawab untuk mendukung penggunaan sah dari sumber daya komputer, menstimulasi orang lain untuk memenuhi tanggung jawab sosial, serta melindungi kepentingan pengguna. Kepatuhan terhadap kode terdapat 5 dimensi utama, yaitu komputer moral, hukum, kinerja profesional, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab dan dukungan internal. Etika dan CIO. CIO merupakan orang yang tepat untuk memimpin upaya untuk memenuhi suatu tujuan. Untuk menghitung cara program, salah satunya mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip akuntansi, mempelajari sistem informasi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan, mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem-sistem keuangan. Lalu ada SOX 404. Ketetapan SOX yang membahas tentang penilaian manajemen mengenai pengendalian keuangan. Bagian ini mensyaratkan bahwa harus terdapat suatu bentuk pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. SOX 409. Ketetapan ini mempengaruhi pelayanan informasi yang membahas tentang pengungkapan secara real time. SOX dan COVID. COVID disebut sebagai organisasi industri yang dapat memberikan standar keamanan untuk sumber daya informasi perusahaan. Organisasi yang sama dengan memberikan bantuan kepada perusahaan untuk menangani tanggung jawab SOX. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.